bahwa Logan Lee ini merupakan main villain atau penjahat utama dari Penthouse. Annyeong 친구야, 유스러king Emnida. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kamu-kamu nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai teori konspirasi dari The Penthouse Season 2. Yang mana seperti yang kalian tahu, ceritanya itu makin rumit dan juga makin rumit. Banyak sekali teori konspirasi yang ada di dalamnya, bener nggak? Dan pasti itu ngebuat kalian menjadi bertanya-tanya, ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut bersama-sama. But wait, sebelum itu, pastikan dulu dong guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa teori konspirasi saja. Yang pertama mulai dari Oh Yoon Hee, yang kedua adalah dari asisten rumah tangganya Sojin, yang ketiga adalah mengenai Logan Lee, dan yang terakhir adalah mengenai Ju Dante. Nah, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai Oh Yoon Hee. Apakah Oh Yoon Hee ini benar-benar meninggoy atau gimana? Karena seperti yang kalian lihat, dalam episode kemarin, Oh Yoon Hee itu seperti akan mengakhiri hidupnya sendiri. Bener nggak? Selain itu, dia juga udah memberikan surat nih kepada Ha Yoon Chul dan juga kepada Sim Suryeon. Yang mana dalam surat tersebut, itu kata-katanya kan emang kayak kata-kata terakhir gitu. Selain itu, dia juga udah meminta maaf kepada Sim Suryeon atas apa yang ia lakukan kepada Min So-a. Dan dia juga sangat menyayangi Sim Suryeon sendiri. Dan itu membuat aku kayak nyesek banget gitu loh guys. Padahal mereka itu kan emang bener-bener terlihat seperti adik dan juga kakak gitu ya. Dan waktu itu Oh Yoon Hee dikarenakan mabuk tidak sengaja melakukan hal tersebut kepada Min So-a. Jadi benar-benar sedih sih melihat bagaimana persaudaraan mereka berakhir. Dan sekarang Oh Yoon Hee itu kayak mau lompat dari jembatan tersebut. Makanya waktu itu tiba-tiba apa sih namanya? Shell ya namanya. Jadi saat itu shellnya kan dilepas. Habis itu nanti ada kendaraan lewat dan tiba-tiba Oh Yoon Hee menghilang. Kemana Oh Yoon Hee pergi? Apakah dia sudah jatuh? Atau bagaimana? Kalau menurut teori aku secara pribadi, Oh Yoon Hee ini kayaknya nggak akan meninggoy deh. Meskipun dia udah lompat ke jembatan tersebut, kayaknya dia nggak akan meninggal dengan mudah. Serius. Palingan kalau dia udah jatuh, nantinya dia akan ditemukan oleh orang lain, diselamatin, dan hidup dalam kehidupan baru. Habis itu nanti dia hilang ingatan. Jadi ceritanya kan panjang. Sama dah kayak sinetron-sinetron di Indonesia kan sering gitu. Kebanyakan kalau pemeran utama pasti nggak akan langsung meninggoy gitu. Mereka nanti akan hidup dengan berbagai alasan gitu. Dan selain itu, Oh Yoon Hee ini juga melalui Instagramnya itu telah memberikan sebuah spoiler bahwa dia ini memang akan hadir dalam episode ke-13. Dapat kalian perhatikan foto yang berikut ini. Jadi foto tersebut menunjukkan bahwa dia di sini memegang sebuah skrip deh kalau nggak salah. Jadi skripnya itu bertuliskan 13. Yang mana 13 itu merujuk pada episode ke-13. Dan kemarin itu juga sudah beredar sebuah foto. Fotonya itu menunjukkan bahwa Oh Yoon Hee ini bersama dengan warga Heracles lainnya itu kayak di penjara gitu loh guys. Ngerti nggak? Di sini kan mereka pakai baju tahanan gitu. Jadi dari sana dapat kita simpulkan bahwa Oh Yoon Hee ini kayaknya nggak akan meninggal deh. Kemungkinan dia nantinya akan dipenjara dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dia lakukan kepada Min So-a. I think so sih kalau masalah Oh Yoon Hee dia itu nggak akan meninggal. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke tokoh yang kedua. Ini tokohnya kayak villain banget sumpah. Kayak serem banget gitu ya. Yaitu asisten rumah tangga dari Sojin. Bener nggak sih dia asisten atau dia ini cuma pengasuh doang? Jadi mengenai sosok yang satu ini, aku rasa dia ini merupakan ibu kandung dari Ha Eun-byul. Kenapa aku dapat menyimpulkan bahwa dia ini merupakan ibu dari Ha Eun-byul? Kalian dapat lihat sendiri bagaimana dia ini memberikan kasih sayang kepada Ha Eun-byul. Kasih sayang yang dia berikan kepada Ha Eun-byul itu benar-benar besar banget. Tidak sebatas pengasuh saja, tapi ini itu emang terlihat seperti bagaimana seorang ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Bener nggak guys? Dan selain itu ada beberapa bagian yang mana mereka ini terlihat sangat mirip banget. Misalnya nih dari senyuman. Entah kenapa aku melihat senyumannya si asisten ini itu kayak mirip banget gitu sama senyuman dari Ha Eun-byul. Bener nggak? Mirip banget kan senyumannya. Habis itu dari gaya rambut, mereka juga gaya rambutnya kayak sama gitu loh guys. Sedangkan kalau bersama dengan Sojin, aku ngerasa bahwa Ha Eun-byul ini kayak nggak ada mirip-miripnya gitu ya. Meskipun dalam drama, biasanya mereka nanti akan ditampilkan beberapa kemiripan gitu loh guys. Misalnya dari struktur wajah ataupun dari senyuman, mereka nanti pasti akan memiliki kesamaan gitu. Sedangkan kalau Sojin sama Ha Eun-byul, aku merasa bahwa mereka ini tidak memiliki kesamaan gitu. Kesamaan mereka cuma satu sih.
bener-bener nyebelin. Dan kalian pasti tahu juga bahwa si pengasuh ini itu kan kerjasama nih dengan Logan Lee. Gak mungkin dong dia ini cuma bayaran dari Logan Lee tanpa ada tujuan yang jelas gitu. Of course, di sini dia itu pasti punya tujuan. Tujuannya dia untuk masuk ke dalam rumah Sojin itu apa sih? Masa sih cuma untuk memata-matai Sojin saja? Pasti dia di sini memiliki tujuan yang lain. Tujuannya adalah tak lain hanyalah untuk dekat bersama dengan Ha Eun-byul dan juga memiliki Ha Eun-byul. Jadi dari sanalah aku memikirkan bahwa dia ini emang benar-benar ibu dari Ha Eun-byul. Terus kemana sih anak dari Sojin? Kalian tahu nggak sih dengan drama pertukaran anak antara Sim Suryeon bersama dengan Ye-in? Kan ada tuh di season 1 kita diperlihatkan bagaimana Sim Suryeon ini kayak merawat anaknya yang sudah koma belasan tahun, namanya adalah Ye-in, bener nggak? Dan anak itu akhirnya sih dapat bangun kembali gitu ya setelah belasan tahun. Nah, aku merasa di sini bahwa si anak itu merupakan anak kandung dari Sojin. Ya siapa tahu kan anaknya Sojin ini ditukar dengan Ha Eun-byul gitu ya. Karena si pengasuh tadi pengen nih supaya anaknya itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Biasanya sih di drama-drama seperti itu. Banyak sekali dari orang tua yang menukarkan anaknya dengan anak orang kaya supaya anaknya ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik. So dari sanalah aku memikirkan bahwa Ye-in ini merupakan anak kandung dari Sojin. Gak mungkin dong si Ye-in ini dihadirkan di penthouse cuman untuk menunjukkan bahwa dia ini koma saja habis itu bangun. Gak mungkin dong ya. Pasti dia di sini memiliki peran gitu. Dan nanti kita akan lihat apakah si Ye-in ini akan muncul di penthouse season 3 atau bagaimana. Nanti kita saksikan bersama-sama ya guys. Sumpah jadi dugun-dugun nih, serius. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas mengenai Logan Lee. Jadi baru-baru ini banyak sekali yang berpikiran bahwa Logan Lee ini merupakan main villain atau penjahat utama dari penthouse. Ini adalah teori yang ngebuat banyak orang tuh kayak bener-bener takut juga guys, serius. Karena selama ini kan banyak sekali yang udah cinta dengan Logan Lee. Masa sih Logan Lee ini langsung menjadi penjahat utama gitu ya dari The Penthouse? Dan setelah aku pikir-pikirkan lagi, kayaknya bener deh. Logan Lee ini merupakan penjahat utama dari Penthouse. Coba deh kalian lihat senyumannya di yang terbaru. Itu senyumannya itu emang kayak evil banget sih. Senyuman psycho banget gitu. Beda loh guys. Senyuman orang biasa sama senyuman orang psycho itu beda banget. Nah untuk Logan Lee ini senyumannya itu kayak psycho banget gitu. Dan aku juga teringat akan bagaimana kisahnya bersama dengan Min Sol A di masa lampau. Dia bersama dengan Min Sol A kan emang sih dia itu kayak baik gitu sama Min Sol A. Tapi yang ngebuat aku bertanya-tanya adalah di saat Min Sol A dibawa oleh polisi dan akan dideportasi ke negara asalnya yaitu Korea, kenapa si Logan Lee ini tidak bergerak sama sekali? Maksudnya kenapa dia cuma nonton si Min Sol A yang dibawa oleh polisi? Seandainya kalau dia memang benar-benar sayang sama Min Sol A, kenapa dia ini tidak mengejar Min Sol A atau mengucapkan kata-kata terakhir sama Min Sol A? Masa sih dia kecewa sama Min Sol A dikarenakan Min Sol A ini cuma nyuri kalung atau cincin itu? Masa sih waktu itu dia kecewa sama Min Sol A dikarenakan hal itu? Sumpah guys, dari season pertama aku terus memikirkan hal ini. Kenapa si Logan Lee ini tidak pernah ngebela Min Sol A waktu itu? Kenapa dia cuma diam dan terus menonton Min Sol A dari kejauhan? Kenapa pas saat balas dendam dia itu paling semangat banget? Aneh banget kan? Dan di sini ada seorang admin dari situs Pink Villa itu telah membuat teori konspirasi mengenai Logan Lee. Aku langsung bacakan saja ya guys. Di sini dia menyebutkan bahwa Logan Lee ini merupakan satu-satunya karakter luar yang berhasil mempertahankan citra bersih di antara penghuni Istana Hera dan juga di mata para penonton. Dia dengan mudah menjadi favorit para penonton dan juga penggemar, mendukung dia untuk berakhir bersama dengan Sim Suryeon. Tetapi, apakah dia ini benar-benar sosok yang baik? Mari kita segarkan ingatan kita kembali mengenai Logan Lee. Kami pertama kali bertemu karakter tersebut saat dia berpakaian seperti pelatih olahraga yang lucu. Namanya adalah Gu Hodo. Dia tidak takut pada siswa kaya dan memberikan hukuman kepada mereka karena perilaku kejam mereka terhadap Min Sol A. Dan selain itu, kita juga bertemu dengan sosok pengusaha yang menawan dan juga cerdas. Namanya adalah Logan Lee yang terbang ke Korea untuk menemui Ju Dante dalam sebuah kesepakatan bisnis. Dalam plot twistnya, terungkap bahwa Logan Lee sebenarnya adalah Gu Hodong dan dia datang ke Korea untuk membalaskan tentang kematian saudara perempuannya, yaitu Min Sol A yang bahkan meninggalkan Amerika pada saat itu. Itu karena dia menyumbangkan sumsum tulangnya ke Logan Lee, yang mana hal tersebut merupakan sebuah praktik yang dilakukan secara ilegal. Dia dijebak sebagai pencuri dan dideportasi kembali ke Korea. Logan Lee mengungkapkan kepada Sim Suryeon bahwa dia menyesali perilaku keluarganya terhadap saudara perempuannya. Dan si admin ini mengungkapkan, aku ingin tahu apakah di sini Logan Lee itu punya motif lain selain membalaskan dendam tentang kematian dari Min Sol A.
Di sini dia menuliskan guys, bahwa saya pikir Logan Lee ini bisa menjadi main villain atau penjahat utama dari The Penthouse dan memiliki motif tersembunyi juga. Sebenarnya tidak ada yang tidak bersalah dan juga menjadi sosok yang benar-benar bersih dalam The Penthouse. Itu tidak ada. Pasti dari mereka itu memiliki satu kesalahan. Contohnya aja Sim Suryon. Sim Suryon juga bukan sosok yang bersih, dia pernah ngebunuh seseorang gitu. Dan aku rasa Sim Suryon juga nanti akan dijeblosin deh ke penjara atas apa yang dilakukan kepada orang tersebut. Ingat dengan The Penthouse season pertama, pada kenyataannya semakin baik dia tampil, semakin besar kemungkinan iblis bersembunyi di dalamnya. Saya memiliki beberapa teori yang masuk akal untuk mendukung pernyataan saya. Dia pasti menyadari bahwa Min Sol A memiliki sejumlah kekayaan dan dia pasti telah kembali ke Korea untuk mengambil kekayaan dari Min Sol A. Sayangnya sebelum hal itu terjadi, Min Sol A ini telah terbunuh oleh seseorang. Dan akhirnya dia pun bergabung bersama dengan Sim Suryon untuk membalaskan kematian dari Min Sol A. Kemungkinan lain adalah dia ada di sini untuk Sim Suryon. Dia pasti telah menemukan identitas aslinya saat berada di Amerika dan telah memutuskan untuk menjebak Sim Suryon dan juga menjarahnya. Berbeda dengan Chu Dante yang mempesona wanita dengan gaya bicaranya yang manis. Penting untuk diingat bahwa kami tidak tahu banyak tentang Logan Lee kecuali tentang kesalahannya terhadap Min Sol A. Tetapi kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa dia memang memiliki motif tersembunyi dan mungkin saja ternyata dalang sebenarnya atau pembunuh dari Min Sol A adalah Logan Lee sendiri. Pikirkan tentang itu, dia punya waktu, kesempatan, dan juga kecerdasan untuk melakukan pembunuhan yang sempurna. Dan dia pasti telah melakukan hal tersebut kepada Min Sol A juga. Dan mungkin saja Min Sol A itu tahu tentang rahasia kelam dari sosok Logan Lee. Jadi dikarenakan hal itulah, dia ini tidak punya pilihan lain gitu, selain menghilangkan nyawa dari Min Sol A sendiri. Jadi itu adalah teori dari admin Pink Villa guys. Kalau kalian sendiri bagaimana, langsung saja komen di kolom komentar. Dan kalian ingat nggak dengan scene kiss antara Sim Suryon bersama dengan Logan Lee? Saat itu kan mereka ciuman nih satu sama lain. Dan pada saat ciuman, si Sim Suryon ini kayak mendorong si Logan Lee itu guys. Seakan-akan si Sim Suryon ini tidak mau berciuman bersama dengan Logan Lee. Dan saat Sim Suryon ini dipeluk oleh Logan Lee, ekspresinya kayak tidak terlalu bahagia gitu. Jadi dari sana aku juga berpikirannya, kenapa si Sim Suryon seperti itu kepada Logan Lee? Apakah dia tidak percaya kepada Logan Lee atau bagaimana? Dan sekarang kita akan masuk mengenai teori konspirasi yang terakhir, yaitu mengenai Chu Dante. Seperti yang kalian tahu, kita itu tidak diceritakan bagaimana kisah masa lampau dari seorang Chu Dante. Yang aku tahu mengenai Chu Dante adalah dia ini trauma atau fobia terhadap darah. Di saat dia melihat darah, dia itu akan tiba-tiba panik dan juga akan melakukan sesuatu hal yang brutal gitu, sampai mencekik orang yang berada di sekitarnya. Pernah nggak sih ngelihat bagaimana dia mencekik si Oh Yun Hee saat itu dikarenakan dia ini melihat darah? Jadi dari sana aku berpendapat nih guys, bahwa si Chu Dante ini punya masa kelam. Kalau nggak salah, pas dia melihat darah, dia itu akan teringat kata-kata ibu dan juga ibu. Apakah Chu Dante ini pernah melakukan kejahatan di masa lampau atau sampai dia itu nge-kill ibunya sendiri? Aku rasa itu sih guys, kayaknya Chu Dante ini emang pernah melakukan kejahatan di masa lampaunya sampai dia ini kayak menghilangkan nyawa dari seseorang dan orang tersebut mungkin adalah ibunya sendiri gitu. Makanya di saat dia melihat darah, dia itu kayak tiba-tiba mencekik. Atau si Dante ini hampir kayak mau dihilangkan nyawanya gitu sama ibunya sendiri sampai akhirnya dialah yang memutuskan untuk menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Aku rasa sih gitu guys. Untuk teori dari Chu Dante ini kayaknya bener-bener complicated deh. Serius, karena untuk Chu Dante sendiri itu kan kita tidak tahu bagaimana kisah masa lampaunya. Kita cuma ditampilkan tentang suara-suara ingatannya di masa lampau. Jadi aku rasa sih di season 3 ini itu semua akan diceritakan. Kalau kalian sendiri bagaimana sih mengenai Chu Dante ini? Kayaknya dia emang bener-bener punya masa kelam yang sangat buruk banget deh. I think so guys. Oke cinggut, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai teori konspirasi yang berada di The Penthouse season 2. Yang mana setiap episodenya itu memiliki teori dan juga teori. Jadi kalian itu diberikan PR untuk terus berpikir dan juga berpikir dan menjadi detektif. Bener gak sih? Itulah keunikan dari The Penthouse yang membuat filmnya ini menjadi lebih unik dan juga sangat dinantikan oleh banyak orang. Bener gak? Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Dan juga maaf sekali lagi atas kesotoyan aku akan teorinya. I'm so sorry banget. Itu menurut pendapat aku secara pribadi. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.